Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali ini masalah ke ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat ini karena ekonomi global ini udah parah ya. Pertumbuhannya juga akan kacau balau karena adanya perang di Ukraina melawan Rusia dan juga di Israel ya, Hamas melawan Israel. Jadi kekhawatiran perang ini meluas, dua perang ini meluas ya, itu membuat investor itu ketakutan. Jadi investor hanya taruh uangnya di bank atau di Amerika atau juga beli emas ya, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi global terganggu. Nah ini kalau dampaknya itu pasti sangat serius ya. Jadi kalau kita lihat juga masalah COVID ini yang terjadi tahun 2020, umumnya di negara berkembang itu baru berdampak sekarang ya, terasa ke masyarakat langsung. Itu sebagai contoh di Jakarta aja yang banyak perusahaan itu PHK karena sudah nggak tahu lagi, bisnisnya menurun terus dan prospek bisnis ke depan sangat sulit ya. Mall sepi, jadi di mall itu orang ketakutan juga akan banyaknya penyebaran virus-virus lagi ya, karena di Singapura dan Malaysia virus COVID baru lagi udah mulai banyak berkembang ya, di China juga begitu. Jadi orang pada ketakutan semua ini. Nah seperti halnya juga pada COVID-19, jadi kekhawatiran sudah mulai timbul ya. Nah ini kalau kita lihat ini kalau data sekarang ini PHK terhadap karyawan sekitar 26.000 diperkirakan gitu ya, mungkin lebih. Ngeri warga tsunami, ini data pemerintah, nanti dibaca sendiri aja ya. Ratusan ribu pekerja terancam PHK karena ini ya, buka aja ke linknya nih. Penyebab banyak PHK dan pabrik tutup di Jabar, Jawa Barat ya, karena ekspor juga terganggu. Jadi kita masih ditolong dengan ekspor batu bara, ekspor nikel, dan produk pertambangan lainnya ya. Gelombang PHK mengancam dunia ya. Jadi investor asing itu juga dia takutnya perperangan di Ukraina versus Rusia berkembang atau melebar ke Asia, Korea versus Korea Selatan versus Korea Utara. Nah, itu sudah saling mengancam ya. Nah dampaknya di Indonesia selain dampak ekonomi juga PHK. Nah ini dampak PHK nih ya, karena PHK-nya ini udah mungkin dari 2 tahun lalu ya, udah mulai banyak yang PHK. Nah ini dampaknya nih, dampak sosialnya ya. Jadi banyak kasus-kasus seperti ini nih sekarang nih. Kalau di pengadilan agama rame nih ya, kepala anget terus ya. Jadi ini data ini meningkat terus ya tuh. Jadi faktor tertinggi itu diantaranya KDRT ya. Nah itu akan muncul masalah baru lagi ya. Ini faktornya KDRT semua. Nah ini kalau kita lihat di pengadilan agama ya, itu antri ya, prosesnya agak lama, mungkin 2-3 kali sidang gitu ya, dan banyak pengacara yang udah berkantor di depan sana, depan pengadilan agama, karena mereka agar lebih efisien gitu ya. Nah berikutnya ini juga meningkat nih KDRT setiap tahunnya nih ya, karena orang udah pusing semua, nggak punya duit. Siapa lagi yang mau diutangin ya, yang mau diutangin juga udah nggak punya duit juga, ngutang juga ke kiri ke kanan gitu. Jadi orang akhirnya KDRT terkait dengan yang baru saja terjadi ya, itu yang di Jagakarsa. Itu emang luar biasa banget, itu udah akumulasi ke emosi yang tertumpuk gitu ya, mungkin dari 6 bulan atau setahun lalu. Jadi Panca Darmansyah itu udah stres berat
ya, nggak bisa menangani stresnya gitu. Jadi informasinya juga banyak utang kiri kanan juga gitu ya, faktor ekonomi yang utamanya terjadinya KDRT itu ya. Jadi kalau ekonomi katakan satu bulan berpenghasilan 15 juta itu di Jakarta, nah itu baru aman. Kalau penghasilannya UMR agak repot ya. Ini terkait dengan ekonomi dan juga perekonomian global, Asia dan Indonesia gitu ya. Itu terkait itu, makanya banyaknya PHK. Ya, PHK membuat orang stres, nggak ada kerjaan lain gitu ya. Mau jualan juga kiri kanan udah jualan di rumah, belum ada jualan online, belum juga ada delivery ya, persaingan delivery. Katakan ada retail market di jalan raya, dia membuka juga jasa delivery, tinggal pakai WA aja, barangnya apa aja di WA, nggak sampai 20 menit udah diantar ya. Itu lebih efisien, jadi nggak pergi, biaya angkutannya, transportasinya lebih rendah jadi ya. Jadi peluang usaha juga sudah makin tipis ya, dan keuntungan juga menipis, sehingga berpotensi juga bangkrut, rugi bangkrut ya gitu. Usaha 3 bulan nggak diperhitungkan secara cermat, akhirnya bangkrut. Ya, ini banyak yang terjadi di kecamatan atau kelurahan, terutama di kota-kota besar, tidak memperhitungkan prospek usaha di sekitarnya, akhirnya bangkrut. 3 bulan sewa ruko atau sewa tempat tutup, kemudian atau pakai gerobak, 3 bulan kemudian tutup, karena kan harus ada tenaga kerjanya juga ya. Sedangkan tenaga kerjanya minimum harus dibayar antara 4 juta sebulan gitu ya, untuk satu orang. Kalau ikut UMR di Jakarta atau Jabodetabek sekitar 5,5 juta. Jadi sulit bagi pengusaha menengah ke bawah atau juga pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya gitu ya, sehingga berujung-ujung dengan bangkrut. Nah ini akhirnya udah timbul ini di dalam rumah tangga, KDRT ya, saling tuduh, saling tuding segala macam gitu ya, karena nggak punya harapan baru untuk usaha apa, mau kemana gitu ya, mau cari duit kemana, sementara utang udah numpuk gitu. Nah ini yang terjadi saat ini gitu ya. Nah solusinya bagaimana nih? Solusinya kita harus lebih kreatif satu, dan inovatif ya. Kedua, jangan terlalu banyak keluar modal. Seperti para YouTuber juga itu banyak keluar modal, akhirnya bangkrut juga gitu ya. Kalau kita lihat YouTuber nih subscribernya sudah mulai menurun satu, kedua juga viewernya juga menurun gitu ya. Itu udah saling kait mengkait ya dengan ekonomi Indonesia, ekonomi Asia, terutama yang dekat dari Indonesia, Singapura dan Australia ya. Berikut juga China juga ekonominya udah babak belur juga gitu. Jadi China ini dalam 5 tahun ke depan nggak bisa ekspansi lagi ekonominya gitu ya, berat, karena tingkat suku bunga di Amerika trennya naik. Nah di China juga bakalan banyak pengangguran ya gitu. Begitu aja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.